Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya di antara hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur dan senantiasa mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hidup kita semakin sukses berkah. Semoga mati kita husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, kita akan lanjutkan tadabbur surat At-Talaq. Hari ini kita akan mentadabburi ayat yang keempat dan kelima. Silakan dibuka mushafnya dan kita akan baca terlebih dahulu ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن
وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته صدق الله العظيم. Wallahi, dan perempuan-perempuan yaisna, yang sudah tidak akan lagi minal mahid, haid. Wallahi yaisna minal mahid min nisaikum, dan para perempuan-perempuan yang tidak akan haid lagi. Ini betul jika kalian ragu, fa'iddatuhunna, maka iddah mereka salasatu ashhurin, 3 bulan. Yang tidak haid lagi berarti ini apa nih namanya? Menopause ya. Jadi kalau ada emak-emak yang ditalak ya, atau ditinggalkan meninggal tapi dia sudah menopause, maka iddahnya berapa? 3 bulan. Wallahi lam yahidna, dan perempuan-perempuan yang belum haid. Berarti kalau perempuan-perempuan yang belum haid, dia belum balik ya. Belum balik tapi sudah nikah. Kemudian cerai dengan suaminya, maka iddahnya adalah sama ya, 3 bulan. Wa ulatul ahmal, dan perempuan-perempuan yang hamil, ajaluhunna, batas iddahnya ayyadhana hamlahun, sampai mereka melahirkan ya. Ayyadhana hamlahun, mereka, arti asal yadha'a itu, wadha'a yadha'u itu menyimpan, hamlahun apa yang mereka bawa, ayyadhana hamlahun, sampai mereka melahirkan. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, maka dia akan menjadikan baginya min amrihi, dalam urusannya, yusran, mudah. Zalika, itu amrullah, perintah Allah, anzalahu ilaikum, yang telah diturunkannya kepada kalian. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyiatihi, maka ia akan mengampunkan seluruh dosa-dosanya, wa yu'zim lahu ajra, dan dia akan memperbesar pahalanya. Ya, akan memperbesar pahala baginya. Wallahu a'lam bishawab. Kita masuk ke dalam tafsirnya. Wallahi ya'isna minal mahyud min nisaikum in irtabtum, ay wan niswatul lawati in qata'a haiduhunna likibari sinnihin. Maksudnya adalah perempuan-perempuan yang sudah tua, yang sudah sepuh ya, karena dengan kesepuhan itu, dengan usia yang sangat sepuh itu, mereka sudah tidak lagi haid.
In syakaktum wa jahaltum kaifa iddatuhun, jika kalian ragu dan kalian bingung, tidak mengetahui kaifa iddatuhun, bagaimana iddah mereka, fahadha hukmuhunna, ini adalah hukum bagi mereka. Apa itu? Fa'iddatuhunna thalathatu ashhur, ay fa'iddatul wahidah minhunna thalathatu ashhur, maka iddah bagi mereka adalah 3 bulan. Kullu syahrin yaqumu maqam haidhuhu, setiap haid setiap bulan dianggaplah itu haid bagi mereka. Ya. Wallahi lam yahid, ay wa kadzalika allawati lam yahidna li sigharihinna. Begitu pula bagi mereka perempuan-perempuan yang belum haid karena mereka masih kecil. Iddatuhunna thalathatu ashhur, maka iddah bagi mereka adalah 3 bulan. Wa ulatul ahmal ajaluhunna ay yadh'na hamlahun, ay wal mar'ah al hamil, perempuan yang hamil, ya ini tidak mungkin al mar'ah al hamilah, ya. Kenapa? Kenapa tidak mungkin di situ al hamilah? Karena laki-laki itu tidak akan pernah hamil, maka al mar'atul hamil tantahi iddatuhunna biwad'il hamli, maka iddah bagi perempuan-perempuan yang hamil tantahi, selesai iddatuha, iddahnya biwad'il hamli, dengan melahirkan, sawa'un kanat mutallaqah atau mutawaffa anha, baik mereka ditalak ataupun mereka ditinggal meninggal, suaminya meninggal, atau mutawaffa anha zaujuha, ataupun suaminya meninggal. Ya, jadi di sini ada 3 hukum, ya. Dalam ayat ini ada 3 hukum. Yang pertama, perempuan yang sudah menopause itu sama dengan perempuan yang belum balik. Ketika mereka dicerai, ya baik cerainya cerai hidup atau cerai mati, maka iddahnya 3 bulan. Ya. Yang ketiga, hukum bagi perempuan yang dicerai, baik cerainya di cerai hidup atau cerai mati. Maksudnya cerai hidup itu ya pisah dengan suami. Kalau cerai mati karena suaminya meninggal. Dalam kondisi hamil, maka iddahnya adalah iddahnya adalah sampai mereka melahirkan. Jadi kalau sudah melahirkan berarti sudah selesai iddahnya. Ya. Sampai nanti kita lihat sampai bersih masa nifasnya segala macam, ya. Kemudian wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, ay wa may yakhshallaha fi aqwalihi wa af'alihi, siapapun orangnya yang takut kepada Allah fi aqwalihi, dalam ucapannya, karena dia merasa takut kepada Allah maka ucapannya tidak akan sembarangan, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya, karena dia takut kepada Allah maka perbuatannya akan senantiasa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah melanggar hukum-hukum Allah. Wa yajtanib ma harramallahu alaihi, dan dia menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah kepadanya. Yusahhil alaihi amrahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya urusannya. Wa yuwaffiquhu likulli khair, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik. Taufik itu keselarasan dia untuk senantiasa melakukan perbuatan baik. Dzalika amrullah anzalahu ilaikum, ay dzalika huwa hukmullah, itulah hukum Allah, wa syara'ahul hakim, dan syariatnya yang sangat bijaksana. Anzalahu alaikum, telah diturunkan olehnya kepada kalian, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, litatamiru bihi, agar kalian semuanya memakmurkan. Ini arti asalnya memakmurkan, ini maksudnya melaksanakan, ya, untuk melaksanakan syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan. Wa ta'allamu bi muqtadahu, dan belajarlah kalian semuanya dengan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra, ay wa may yattaqi rabbahu, siapapun orang yang bertakwa kepada Tuhannya, yamhu anhu dzunubahu, maka akan dihapus dosa-dosanya, wa yudha'if lahu al-ajra,
dan akan dilipat gandakan baginya al-ajr wa thawab, pahala. Orang Sawi, Imam Sawi mengatakan qurrira taqwa li ilmihi subhanahu wa ta'ala anna an-nisa naqisat aqlin wa dinin. Imam As-Sawi mengatakan takwa di sini terus menerus diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Annan nisa naqisat, karena perempuan itu sangat kurang aklin wa dinin, akalnya dan agamanya. Di sini bukan berarti wanita itu enggak cerdas ya, tapi perempuan itu biasanya menggunakan rasa ya, bukan menggunakan logika. Ya, wadinin, dan kurang agamanya. Kenapa kurang agamanya? Ya karena perempuan itu ada waktu-waktu di mana dia tidak beribadah kepada Allah. Ya, kalau haid berarti dia tidak sholat. Kalau laki-laki nggak ada yang namanya larangan ya. Kenzo kenapa nggak sholat? Lagi halangan Ustaz? Ya nggak mungkin lah kayak gitu. Ya. Maka di sini ditegaskan ya, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah, wa may yattaqillah, wa may yattaqillah, ya. Ingat dengan segala kekurangan dan kelebihan kita sebagai manusia, ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa may yattaqillah, ya. Maka ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa takwa itu solusi. Ya. Solusi apa? Solusi ketika kita dalam berkeluarga. Solusi ketika kita dalam perceraian, waliyadzubillah. Kalaupun harus bercerai, ya, maka jalannya harus dengan cara yang baik. Ya. Niatnya harus dengan niat yang baik. Ya. Fala yasbir ala umurihinna illa ahli taqwa. Maka tidak akan bisa mensikapi urusan talak ini ya dengan penuh kesabaran kecuali mereka orang-orang yang bertakwa. Sakit, bercerai itu sakit. Ya. Gimana tidak sakit? Orang yang pernah kita cintai, ya, pasangan yang pernah kita cintai, kita ikhlas menerima segala kebaikan, segala keburukan, segala kelebihan, segala kekurangan, ya. Kita ikhlas kita ridho menerimanya, dan kita pun ikhlas memberikan segala sesuatu yang kita miliki, jiwa raga kita, kemudian berpisah. Sakit ya. Maka Ustaz ingin mengingatkan kepada siapapun kalian ya, mau ikhwan ataupun akhwat ya, ketika antum sudah menginjak baligh ya, maka persiapkan diri antum untuk nikah ya, dan memang harus dipersiapkan karena nikah itu tidak bisa ujug-ujug. Apa yang harus dipersiapkan betul-betul? Mentalitas ya, bekal iman, bekal ilmu antum ya, kemampuan antum memahami berkeluarga itu seperti apa, harus punya ilmunya ya. Jangankan berkeluarga, nikah itu harus punya ilmunya. Kenapa? Karena banyak orang hari ini nikah yang syar'inya ya dikesampingkan, yang adat istiadatnya malah justru menjadi hal utama ya. Giliran ceramah langsung WO-nya tuh bilang, Pak Ustadz mohon maaf jangan lebih dari 10 menit ya. Tapi giliran adat istiadatnya nginjak telur lah, lempar-lemparan daun pisang lah, segala macam, enggak karu-karuan. Itu menjadi prosesi utama. Ya, kalau di akhwat itu dipasang segala macam ya. Ada bulu mata yang panjang 1 meter, biar ngedip-ngedip lentik. Ya, terus disambung pakai sanggul yang segede drum gitu, macam-macam. Ya. Padahal di dalam syariat tidak ada seperti itu. Ya baik, ketika nikah, ketika berkeluarga, ya, maka semuanya harus dalam bingkai syariat. Itulah yang disebut dengan ketakwaan itu ya. Masya Allah. Kemudian waqala fil bahr, di dalam kitab Al-Bahrul Muhit ya, ditegaskan lamma kana al-kalam fi umuril mutallaqat, ketika pembicaraan tentang hal talak, wa kunna la yutalliqunna
illa an ba'di azwajihinna lahun wa qad yunsibu az-zawj ilaiha ma yashinuha wa yanfiru al-khitab anha falidzalika tuqarriru al-amru bit-taqwa. Ini hampir sama ya. Dalam kitab Al-Bahrul Muhit ditegaskan bahwa ketika berbicara tentang talak, perempuan-perempuan itu ditalak, maka waqad yunsibu az-zawju ilaiha ma yush apa ini ya? Itu ada nun enggak sih? Ma yushinuha wa yunaffiru al-khuttab anha. Walidzalika ketika perceraian terjadi itu, tentu ya laki-laki dengan perempuan, istrinya dan perempuan ini dia akan berpisah. Falidzalika tuqarrirul amru bittaqwa, maka oleh karena itu kata-kata takwa itu terus-menerus diulang di dalam ayat ini. Wa jaa mubarrazan fi surati syartin wa jazain, dan dalam ayat ini diulang kata-kata yang berkaitan dengan takwa itu dengan sangat jelas dalam bentuk syarat dan balasan. Waman, nah itu tuh syarat itu. Waman yattaqillah, itu syarat itu. Yaj'al, nah itu jaza, balasan. Jadi barang siapa yang bertakwa maka dia akan mendapatkan gitu. Ya. Nah ini menegaskan kepada kita semuanya, ketika terjadi perceraian dan kita berpegang teguh dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, seberat apapun masalah kita pasti akan ada jalan keluar. Syaratnya apa? Syaratnya adalah yattaqillah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Ustaz ingin mendoakan semoga kita semuanya tidak akan pernah mengalami perceraian di dalam keluarga. Kita doakan semoga antum semuanya mendapatkan suami, mendapatkan istri yang soleh dan solehah, bukan hanya bersatunya jiwa, raga dan fikir, akan tetapi bersatunya semangat perjuangan menegakkan Islam dalam diri, dalam keluarga, dan juga di lingkungan serta berbangsa dan bernegara. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah kepada kedua orang tua kita, kepada kita, kepada antum semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.